Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat bergabung dan berkumpul pada Zoom kali ini guna presentasi kelompok. Dan yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat kali ini. Sebelum kami melakukan presentasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arnoldi Aspar dengan NIM L051-2010-71 sebagai moderator. Saya Siti Mariam dengan NIM L051-201049 selaku pemateri. Saya Nur Sakinah Asukara dengan NIM L0512-01056 selaku pemateri. Saya Nur Azizah Rizky Latif dengan NIM L051-201081 selaku pemateri. Saya Sri Mulyani dengan NIM L0512-01063 selaku pemateri. Saya Ferli Anggreni dengan NIM L0512011042 selaku pemateri. Dengan ada pula dengan materi kita yaitu adalah Pancasila sebagai etika politik. Dengan rumusan yang masalah yaitu adalah bagaimana peran Pancasila sebagai etika politik, dan yang kedua apa masalah atau pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana solusi untuk mengatasi masalah etika politik tersebut. Dan saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai etika politik. Etika politik adalah Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang menilai baik dan buruknya perbuatan atau perilaku politik berdasarkan filsafat politik Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan di dalam negara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, komprehensif, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik itu bagi manusia dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama norma moral dan yang kedua norma hukum. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah pemaparan materi oleh Sakinah Asukara. Selanjutnya pemaparan materi mengenai masalah. Lanjutkan oleh Saudari Ferli dan Sri Mulyani. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah. Dewasa ini marak terjadi pelanggaran etika politik di Indonesia. Bahkan sejak pemerintahan Orde Lama pun hal ini sudah mewarnai kancah politik di negeri kita ini. Dalam hal ini, peran etika politik Pancasila sangat dibutuhkan karena etika politik Pancasila mampu mendeteksi adanya gejala-gejala awal dari pelanggaran terhadap filsafat politik Pancasila. Berikut akan dipaparkan suatu gambaran atau contoh masalah pelanggaran etika politik yang mungkin terjadi. Yang pertama, pelanggaran etika politik yang paling besar adalah perbuatan yang bertujuan meniadakan atau mengganti Pancasila dengan ideologi negara lain
Ini berarti pembubaran negara Pancasila yang setiap 1 Oktober selalu kita peringati mulai berdirinya. Yang kedua, menghilangkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Yang ketiga, secara sengaja menafsirkan secara keliru pasal-pasal aturan perundangan sehingga bertentangan dengan Pancasila dan melaksanakannya sejalan dengan kekeliruannya yang disengaja tersebut sehingga bertentangan dengan maksud dan jiwa Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan masalah yang keempat, yaitu pelanggaran dalam tata pergaulan dalam rangka aktivitas politik di dalam negara Pancasila. Yang kelima, kemiskinan atau ketidakpedulian dan kekerasan sosial. Budaya politik yang cenderung antagonis pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima dikjaya. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap korupsi sehingga terjadi pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial dan feodalisme, kekuasaan yang mengekangi hukum, dan mengabaikan pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ikatan sosial. Yang keenam, ekstremisme ideologis yang anti-pluralis. Pertama-tama, ekstremisme agama di mana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak dan juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat. Dan yang terakhir, korupsi. Hal ini telah menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Bahkan pada masa Orde Lama pun korupsi telah mewarnai dunia politik di negara kita. Apalagi sekarang korupsi semakin tumbuh subur saja. Sekian pemaparan saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah pemaparan materi dari Saudari Ferdil Anggreni dan Sri Mulyani. Selanjutnya mengenai solusi dijelaskan oleh Nur Azizah Rizkia Latif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Maka kita berlanjut ke solusi dari masalah yang terjadi. Dalam rangka upaya atau solusi untuk beretika politik sesuai Pancasila, maka ada 2 hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bersikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan suasana ilmiah. Yang kedua, pemahaman isi tulisan-tulisan ilmiah mengenai Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus. Karena pemahaman istilah politik untuk beretika sesuai dengan Pancasila harus dilihat dari segi ilmiah, bukan non-ilmiah, maka untuk dapat memiliki kemampuan beretika politik sesuai Pancasila, maka orang-orang dituntut untuk memiliki sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan mampu menjaga dan menyelenggarakan suasana ilmiah. Sikap ilmiah tersebut itu meliputi yang pertama, mengosongkan diri sendiri. Artinya membebaskan diri dari segala prasangka, baik itu prasangka baik maupun prasangka buruk. Dan yang kedua, bersikap apa adanya, yang artinya mengatakan sesuatu yang bukan karena cinta atau simpati, dan mengatakan sesuatu yang buruk bukan karena benci atau tidak senang dengan hal tersebut. Sekian dari solusi dari masalah yang terjadi, saya kembalikan kepada moderator. Itulah solusi yang dipaparkan oleh Saudari Nur Azizah Rizkia Latif. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Siti Maryam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang menilai baik dan buruknya perbuatan atau perilaku politik berdasarkan filsafat politik Pancasila. Pancasila memiliki nilai mendasar yang bersifat fundamental yang kemudian dijabarkan dalam norma-norma, lalu dikemas menjadi sebuah pedoman kehidupan bernegara. Namun dengan adanya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika berpolitik, tidak dapat dipungkiri adanya masalah yang terjadi seperti korupsi dan oknum yang hendak mengganti ideologi negara. Itulah sebabnya kita membutuhkan etika politik Pancasila. Pelanggaran-pelanggaran dari filsafat politik Pancasila dapat dideteksi oleh etika politik Pancasila. Selanjutnya adalah saran dari kelompok kami, pentingnya kesadaran terhadap nilai-nilai yang dikandung Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat fundamental.
Diperlukan penghayatan serta pengamalan dari nilai-nilai etika politik Pancasila untuk dapat memiliki kemampuan beretika politik Pancasila yang dituntut memiliki sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan mampu menjaga dan menyelenggarakan suasana ilmiah. Pemahaman isi tulisan-tulisan ilmiah mengenai Pancasila baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus dan juga membebaskan diri dari segala prasangka baik ataupun buruk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.